Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini harus eh, banyak-banyak bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalian udah tahu dong gimana cara bersyukur kepada Allah ya, yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini adalah hari pertama kalian kelas 7 ya dalam kegiatan BDR, belajar di rumah. Nah, tapi untuk pelajaran matematika. Jadi ini hari pertama kalian ya. Nah, untuk seterusnya, insya Allah pelajaran matematika kelas 7 dimulai pukul 9.50 ya, setiap hari Rabu. Jadi dipersiapkan dengan baik, jangan sampai terlewat, apalagi kalau Zoom ya. Kalau Zoom jangan sampai 9.50 kalian belum siap. Jadi diusahakan sebelum 9.50 kalian sudah siap untuk mengikuti Zoom-nya gitu ya. Nah, kalau ada tugas supaya segera dikerjakan dan dikumpulkan sebelum hari Rabu agar tidak terjadi penumpukan tugas. Jadi kalau hari ini ada tugas, diusahakan segera dikerjakan, langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan, ya. Karena ditakutkan minggu depannya lagi ada tugas lagi, minggu depannya lagi ada tugas lagi. Nah, kalian belum mengerjakan tugas yang pertama, yang kedua, jadi tugasnya numpuk. Nah, kita menghindari seperti itu ya. Nah, Ibu juga mau mengingatkan kepada kalian supaya tetap menjaga kesehatan badan ya, dan patuhi aturan protokol kesehatan dengan cara 3M. Kalian tahu ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang benar dengan sabun. Jadi kalau kalian habis pergi jauh, pergi kemanapun, jangan lupa untuk selalu rutin mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker. Oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau kasih kalian pemanasan. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah pernah lihat gambar ini ya. Nah, Ibu mau tanya, dari kalian siapa yang bisa menemukan seekor panda? Nah, Ibu kasih waktu 5 detik untuk menemukan seekor panda. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bagi yang menemukan seekor panda dalam 5 detik, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Oke. Nah, di pelajaran matematika ya, di semester 2 ini kita akan membahas mengenai perbandingan ya. Bab 5 yaitu perbandingan. Nah, di bab ini akan ada 2 penilaian. Yang pertama, menjelaskan rasio 2 besaran, yaitu satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Itu penilaian yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran. Yang pertama satuannya sama dan yang kedua satuannya berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Oke. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai cara membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan bukan perbandingan. Jadi kita akan menelaah yang mana yang perbandingan, yang mana yang bukan perbandingan. Yang kedua, menjelaskan tarif, kelajuan atau kecepatan, dan kurs dari satuan yang berbeda. Dan yang terakhir, kita akan menentukan perbandingan dari 2 besaran yang satuannya sama. Oke. Di sini ada sebuah foto keluarga ya. Ceritanya mereka lagi liburan di pantai. Nah, di sini ada sejumlah orang. Kita kelompokkan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, laki-lakinya kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ternyata laki-lakinya ada 9
orang. Sekarang perempuannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ternyata perempuannya ada 7 orang. Nah, di bab perbandingan ini, cara penulisannya ada 2. Yang pertama, nah, seperti pembagian, tapi ini dalam bab perbandingan. Kan di sini ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang ditanyakan itu misalkan berapa perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, karena yang disebutkan itu laki-laki terlebih dahulu, maka yang ditulis laki-laki duluan. Laki-laki banding perempuan. Nah, laki-laki tadi 9 orang, perempuannya 7 orang, berarti jadinya 9 banding 7. Dibacanya 9 berbanding 7. Bukan 9 bagi 7 ya, tapi 9 berbanding 7. Ini penulisan yang pertama. Nah, penulisan yang kedua itu seperti pecahan. A per B, 2 per 3 gitu ya. Nah, karena tadi kan yang ditanya itu berapa perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, yang disebutkan kan laki-laki duluan. Berarti yang kita tulis di atasnya itu adalah laki-laki per perempuan. Sama dengan, tadi laki-lakinya 9 orang, perempuannya 7, berarti sama dengan 9 per 7. Begitu ya. Nah, ini kan yang ditanyakan itu berapa perbandingan laki-laki dan perempuan. Laki-laki terlebih dahulu yang disebutkan. Sekarang kalau perempuannya duluan yang disebutkan. Jadi berapa perbandingan perempuan dan laki-laki. Nah, laki-lakinya tadi 9 orang, perempuannya 7, berarti penulisannya perempuan berbanding laki-laki. Perempuannya 7 orang, berarti 7 berbanding 9. Ya, dibacanya 7 berbanding 9. Nah, ini penulisan berbentuk pecahannya berarti perempuan per laki-laki sama dengan 7 per 9. Nah, jadi ada 2 penulisan, kalian bisa pilih yang sebelah kiri ini, yang perbandingan ini. Yang kedua, kalian bisa pilih yang perperan atau pecahan ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar mengenai perbandingan, kalian harus tahu dulu apa sih pengertiannya, bagaimana cara membandingkan dua buah besaran ya. Nah, perbandingan itu artinya adalah membandingkan dua bilangan atau lebih dari suatu besaran yang sejenis ya. Membandingkan dua bilangan atau lebih dari suatu besaran yang sejenis serta mampu dinyatakan dengan cara yang sederhana. Oke. Dua bilangan atau lebih. Kalau sebelumnya tadi ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan ada 2 ya. Laki-laki dan perempuan. Atau lebih, berarti bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari suatu besaran yang sejenis. Nah, contoh besaran yang sejenis di sini maksudnya besarannya itu ya panjang. Kalau panjang berarti yang pertama panjang, yang kedua juga panjang. Terus ada berat, waktu, umur, dan lain-lain. Itu contoh besaran ya. Ada panjang, berat, waktu, umur, dan lain-lain. Serta mampu dinyatakan dengan cara yang sederhana. Berarti harus kita sederhanakan, harus kita perkecil sampai tidak bisa lagi disederhanakan. Misalnya 4 per 2. Nah, 4 per 2 itu kan, contoh misalnya 8 per 4. 8 per 4 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Nah, itu kan tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, berarti jawabannya adalah 2 per 1 gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membandingkan dua buah besaran? Nah, caranya bandingkan besaran yang satu dengan yang lain. Kayak tadi yang sebelumnya, laki-laki dan perempuan. Oke, dibandingkan. Terus, yang kedua, samakan satuannya. Jadi kalau satuannya sentimeter, harus sentimeter. Kalau kilogram, ya harus kilogram. Jadi harus sama. Yang ketiga, sederhanakan bentuk perbandingannya. Seperti yang tadi, yang sudah dijelaskan. 8 berbanding 4, jadi sama-sama dibagi 4, hasilnya 2 banding 1. Ya, nanti akan kita coba latihannya. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, perbandingan antara A dan B itu ditulis dalam bentuk pecahan, nih, A per B, atau
dalam bentuk perbandingan biasa, A berbanding B. Nah, dengan A dan B-nya itu merupakan bilangan asli. Bilangan asli. Jadi ada negatif, ada 0, ada positif. Nah, tetapi di perbandingan ini syaratnya nilai B itu nggak boleh 0. B tidak boleh 0. Karena kalau B-nya 0, misalnya A-nya itu 3, 3/0. Nah, itu tidak bisa diselesaikan. Ya, makanya nilai B-nya itu tidak boleh 0. Negatif 1 bisa atau 1 juga bisa. Mohon dikoreksi ya kalau ada yang salah. Yang kedua, kedua satuan yang dibandingkan itu harus sama. Jadi kalau yang satunya cm, yang kedua juga harus cm. Jadi kalau kilogram harus sama-sama kilogram. Kalau menit harus sama-sama menit. Kalau tahun harus sama-sama tahun. Dan lain-lain, masih banyak ya satuannya. Dan kesimpulan yang ketiga, yang harus kalian tahu, perbandingan itu sama dengan rasio. Jadi kalau misalnya ada soal, berapa rasio antara A dan B? Nah, maksudnya yang ditanyakan itu adalah perbandingannya, ya. Jadi perbandingan itu sama dengan rasio. Nah, di sini kita mau bahas yang bukan perbandingan. Di sini contoh yang pertama, tinggi badan Gea 170 cm, sedangkan berat badannya Anggi 50 kg. Nah, kenapa ini disebut bukan perbandingan? Nah, ada yang tahu? Nah, kita lihat di sini yang pertama disebutkan tinggi badan Gea 170 cm. Cm ya satuannya. Tapi yang kedua, sedangkan berat badan Anggi 50 kg. Nah, di sini satuannya berbeda. Yang satunya cm, yang satunya kilogram. Nah, kalau satuannya berbeda, tidak sama, berarti dia bukan perbandingan. Gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Umur Lela 25 tahun dan Tia memiliki 5 pulpen. Yang satu satuannya 25 tahun, yang satu lagi 5 pulpen. Nah, itu satuannya sudah berbeda. Berarti kalimat ini termasuk bukan perbandingan. Ya, jadi contohnya seperti ini yang bukan perbandingan. Jadi satuannya harus sama. Kalau cm ya cm, kalau kilogram ya kilogram, kalau tahun ya tahun.